sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Effendi dengan rekan saya. Saya Haryani Paramita. Pagi ini kami akan membaca parita dengan bahasa Pali. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Semua umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pendupaan. Seluruh umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair umat mata. Bhagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawa.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva Maha Sattva. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami,
Dutiyampi sanggang sarenang gacami, tatiyampi budang sarenang gacami, tatiyampi damang sarenang gacami, tatiyampi sanggang sarenang gacami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata weramani sikapadang samadiyami, adinadana weramani sikapadang samadiyami, kamesu micacara weramani sikapadang samadiyami, musawada weramani sikapadang samadiyami, surameraya majapamadana weramani sikapadang samadiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, mengenal segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangha siswa Bhagawa berperilaku baik, sangha siswa Bhagawa berperilaku lurus, sangha siswa Bhagawa berperilaku benar, sangha siswa Bhagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangha siswa Bhagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam dasar yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso bhagawa arahang
Sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Loka Widyu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Weditabo Winyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjalikaranio Anutarang punya ketang loka sati. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar,
Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasika Badra Santi Berina. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil singkat dari beliau. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, seorang aktivis Wihara Ekayana Arama, dan salah satu volunteer Ekayana Ehipasiko School. Beliau juga salah satu praktisi mindfulness. Kepada
Ibu Pasaka Badra Santi Berina, kami persilakan. Tes. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman upasaka upasika pandita yang hadir ya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, saya izin duduk ya. Hari ini saya akan sharing aja ya. Kita santai aja, bahannya sih nggak terlalu ini, yang umum-umum saja. Sebentar ya. Sungguh berbahagia ya hari ini, bersyukur semuanya dalam kondisi keadaan sehat ya, sehat dan punya kesempatan untuk hadir di sini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada pengurus dari Wihara Ekayana Serpong diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Ini kali pertama ya saya sharing di Ekayana Serpong gitu ya. Mudah-mudahan kita dapat saling belajar ya. Saya juga masih tahap belajar ya. Nah, pada hari ini yang ingin saya sharing adalah kita coba lihat ya, belakangan ini banyak banget kita mendengar berita-berita ya. Ya, berita sih setiap hari ada ya. Cuman belakangan ini tentang yang satu keluarga meninggal gitu ya. Kan cukup heboh ya. Terus kemarin yang terakhir itu cerita cucu ya membunuh kakeknya ya. Jadi fenomena seperti ini ya memang dari zaman dulu mungkin sudah ada gitu ya. Tapi karena sekarang dengan media yang sangat terbuka ya, semua bisa sharing lewat media, medsos dan lain-lainnya. Sehingga kita banyak banget mendapatkan berita-berita yang ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Nah, terus kita balik kepada diri kita ya. Ketika kita hadir di wihara, kita pernah tanya enggak sih, saya ke wihara ngapain gitu ya. Tentu beberapa dari kita punya jawaban yang berbeda-beda tujuan dari datang ke wihara ya. Ada yang memang, oh ya saya ingin belajar gitu ya, ingin praktik dharma. Nah ada yang ya cuman sekedar ya hari Minggu daripada di rumah ya, ya udah ke wihara saja, atau supaya bisa bertemu dengan teman-teman ya. Apapun itu, apapun tujuannya ya dari hadir di wihara, tentu sedikit banyak pasti akan memperoleh manfaat ya. Nah manfaat tersebut tuh besar kecil ya, tergantung kita mau memetik manfaat sebesar apa gitu ya. Nah terus ketika kita sudah, mungkin umumnya ya ada yang beragama Buddha dari sejak berada di kandungan orang tua kita gitu ya. Pokoknya saya udah beragama Buddha dari sejak masih di kandungan ibunya sampai hari ini. Lantas kita pernah tanya enggak? Terus kualitas hidup kita ada perubahan enggak sih setelah kita belajar agama Buddha gitu ya? Nah, kita sering enggak yang ngadain medical check up ya? Medical check up tentang kesehatan kita. Sering kita lakukan? Sering ya? Ya mungkin ada ya yang enggak mau melakukan ya, karena ada gitu loh. Saya juga ketemu beberapa teman yang bilang, enggak lah, enggak mau melakukan medical check up. Ditanya kenapa? Takut kenapa?
takut kalau ketahuan punya penyakit gitu ya. Jadi berbagai macam orang ya punya pemahaman masing-masing gitu loh. Oke, dia nggak mau melakukan, ya berarti dia tidak cukup kuat untuk menerima hasil kalau dia pergi check up gitu kan. Nah, sekarang kalau medical check up mungkin kita gampang ya, tinggal ke laboratorium, rumah sakit, kita cek kesehatan kita. Nah, terus itu bisa kita lakukan, itu saja banyak yang tidak mau melakukan. Nah, terus kita sendiri pernah nggak ngecek kualitas hidup saya berubah nggak sih setelah saya banyak menerima teori-teori Dharma, membaca ya, baik yang melalui datang ke wihara, membaca buku sendiri, cari di internet atau nonton di YouTube ya, terserah gitu ya. Dari manapun itu semua adalah teori ya, teori yang kita ambil, kita serap. Penting nggak? Penting ya. Kita belajar teori adalah penting supaya kita punya pengetahuan ya, sehingga membuka pemahaman kita. Tapi yang berikutnya lebih penting adalah prakteknya ya. Kita sering banget ya kalau dengar ya, oh yang penting praktek dharma, praktek dharma. Tapi praktek seperti apa? Bagaimana sih caranya gitu ya? Apakah kita sudah pada jalur yang benar? Nah, itu kan pertanyaannya. Apakah ketika saya praktek dharma yang saya lakukan sudah di jalur yang benar? Apakah ini saya sudah berada di jalan ya, di jalan yang ditunjukkan oleh Buddha ya, Guru Agung Buddha. Nah, kita tanya ya, apakah kualitas hidup kita berubah gitu ya, ada bertambah. Nah, yang dapat membuat kualitas hidup kita berubah itu adalah di ajaran Buddha tentang 4 kebenaran mulia ya. Jadi 4 kebenaran mulia ini dapat mentransformasi hidup kita menjadi lebih baik. Kalau 4 kebenaran mulia kita semua sering banget ya dengarnya ya, udah hafal ya, pokoknya hafal deh, duka sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Itu udah hafal banget, anak-anak SD aja kayaknya di buku pelajaran agamanya diajarkan tentang itu. Dan Guru Agung Buddha juga selama 45 tahun mengajar, hanya ini 4 ini yang ditekankan ya. Nah, balik ke kita. Ketika sekarang belum bicara 4 kebenaran mulia ini, mungkin di antara kita semua ya, dana udah paling gampang deh, tiap hari pasti ada kesempatan berdana ya, enggak hanya berdana materi ya, hanya senyum kepada keluarganya ketika pagi hari, hanya menyapa, itu semua kan sudah dana ya. Menyiapkan sarapan buat anak-anaknya itu juga dana, semua dana. Oh ya, banyak yang saya sebagai umat Buddha saya sudah berdana, dan ada yang berhenti ketika menganggap berdana sudah cukup ya. Jadi dia tidak berlanjut untuk menuju ke lebih pemahamannya ya, lebih maju lagi. Nah, berikutnya adalah setelah dana kita diajarkan untuk menjalankan sila ya, Pancasila ya. Terus ada banyak yang aduh saya belum bisa nih, masih bolong-bolong gitu kan. Ya enggak apa-apa ya, semua juga ada waktunya ya. Sebisa mungkin kita jalankan gitu ya sila itu. Nah, apakah setelah berdana terus menjalankan sila terus berhenti ya. Nah, ada yang lanjut. Terus lanjut juga melakukan meditasi ya, berlatih meditasi. Dan ada yang praktisi di mindfulness ya. Nah, ada yang menganggap ketika sudah menjalankan praktek sebagai hidup berkesadaran, stop, hanya praktek hidup berkesadaran, tidak berlatih lagi untuk meditasi ya, dan menganggap yang lain-lainnya tidak penting. Penting enggak hidup sadar penuh? Penting ya. Ketika kita hidup sadar penuh,
pada saat itu otomatis kekotoran batin kita akan berhenti. Ya. Nah, sementara Guru Agung Buddha kan ketika kita diajarkan tujuan tertingginya apa sih? Yaitu mencapai nibbana. Ya. Banyak yang alergi. Udah deh, kejauhan gitu ya. Tujuannya terlalu jauh. Kita yang membumi saja. Ya. Benar, ya. Tujuan itu, tapi kita mesti tahu bahwa memang tujuan kita adalah pembebasan akhir, pembebasan secara total, yaitu lenyapnya semua kekotoran batin kita. Nah, sekarang kita sebagai manusia, kita kerjakan yang bisa kita lakukan, yang membumi, ya. Membumi, contohnya, kalau pembebasan secara total adalah lenyapnya seluruh kekotoran batin, ya. Nah, sekarang ketika kita praktek mindfulness, kita sadar penuh, kita hadir di sini dan sekarang, itu kita akan ketika kita fokus ya kepada nafas kita, ketika kita fokus kehadiran kita di sini, maka kekotoran batin kita tekan, ya seolah-olah ditekan. Nah, sebagian menyebutnya itu adalah nibbana sementara yang bisa kita realisasikan sebagai manusia, ya sebagai orang-orang awam yang masih menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya kalau kita menjalankan hidup sadar penuh. Nah, lanjut, kalau sebaiknya kita tetap melatih diri di dalam meditasi, ya. Dengan meditasi berarti kita akan memperkuat ya kokoh ya konsentrasi kita. Nah, ini semua adalah secara selangkah demi selangkah ya kita membawa diri kita pada latihan yang namanya praktek dharma sendiri ya. Tadi udah dana, sila. Nah, sekarang kita tentang pengertian 4 kebenaran mulia itu sendiri. Ketika kita paham 4 itu, terus apakah cukup paham saja terus selesai gitu ya, atau ada step-stepnya gitu ya. Nah, kalau yang saya pahami adalah gini. Pertama adalah teori. Secara teori kita tahu. Kedua adalah penerapannya. Penerapannya bagaimana? Terus ketiga adalah realisasinya. Ya. Jadi ada 3 step ya. Ketika duka, kita tahu, oh ini namanya duka. Kita diajarkan ya, duka, ada duka yang tetap, ada duka yang tidak mutlak ya. Duka yang mutlak contohnya kelahiran, meninggal, tua, itu kan tidak bisa kita hindarkan ya. Kita belum bisa menghindar dari kondisi ini kecuali mereka-mereka yang sudah pada tataran pemasuk arus ya, sotapanna ya, sakadagami, anagami, arahat ya, mereka bisa sudah dapat lepas ya dari duka yang mutlak ini. Sementara kita belum, kita masih belajar. Nah, ada duka yang tidak mutlak, contohnya kita masih merasa sedih ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, ketika kita kehilangan sesuatu gitu ya, ataupun karena kita sedang marah, emosi, cemas, itu semua kan duka ya, duka yang tidak mutlak. Nah, di sini ketika kita paham, oh duka itu adalah ini gitu ya. Nah, penerapannya bagaimana? Penerapannya adalah dikenali. Ketika duka itu muncul, saya paham, saya kenali. Oh, ini duka, saya sedang mengalami ya. Terus realisasinya gimana? Realisasinya kenali, cukup kenali bahwa itu timbulnya duka. Ya. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu sebab duka. Ya. Secara teori kita paham, oh ini loh sebabnya duka. Ya, kita kan secara teori kita tahu ya. Oh, ini sebabnya duka.
Ya kan, sebab dan duka kan bisa ya, loba dosa moha ya, dari 3 akar ini. Setelahnya penerapannya bagaimana? Penerapannya adalah untuk ditinggalkan. Ketika kita tahu sebabnya, maka kita harus meninggalkan. Penerapannya adalah ditinggalkan sebabnya itu. Ya. Lanjut adalah ketika realisasinya adalah saya sudah meninggalkan. Ya, harus kita realisasikan. Ketika kita tahu tahu penerapannya bagaimana, kita realisasikan. Jadi kita melepaskan, meninggalkan sebab tersebut, dan realisasinya adalah ketika saya sudah meninggalkan sebab-sebab tersebut. Ya. Nah, ketiga adalah lenyapnya duka, ya, lenyapnya duka atau niroda, ya, atau bisa juga kadang disebut nibbana ketika lenyapnya duka. Secara teori kita tahu ini ternyata lenyapnya duka, ya, secara teori. Nah, penerapannya adalah hal tersebut harus dicapai, ya, niroda atau nibbana tersebut harus dicapai. Nah, realisasinya apakah sudah saya realisasikan, ya? Nah, ketika saya tahu bahwa ini, ketika tahu itu duka, pamannya ya, oh rasa kecewa gitu ya, kita udah tahu sebabnya, kita tinggalkan sebabnya. Nah, ketika ini niroda, penghentian, ketika kita sudah bisa melepaskannya, merealisasikannya, nah ini yang berarti kita udah merealisasikan niroda. Ya. Nah, lanjut yang keempat adalah jalan, ya, jalan mulia berunsur 8. Secara teori kita hafal mungkin ya, kalau nggak hafal tinggal buka lagi contekan gitu ya, yang 8 itu ya. 8 itu kan dikelompokin jadi 3 kelompok besar kan sebenarnya, sila samadhi panya ya, kalau kita mau gampang hafalnya ya. Secara teori kita hafal tentang 8 jalan mulia berunsur 8. Nah, terus penerapannya adalah untuk kita praktikkan jalan mulia berunsur 8 ini, ya. Realisasinya apakah sudah kita praktikkan? Itu ya, realisasinya ya. Nah, terus kita lihat ya, dari 8 jalan mulia berunsur 8 ini, kita penting adalah pandangan benar, ya. Ketika, jadi beberapa sumber ya, ada yang memang 8 ini tidak ada yang oh harus ini dulu baru lanjut, tapi semua sebenarnya berkesinambungan ya. Ketika kita punya pandangan benar, maka ketika kita melakukan samadhi, kita akan samadhi dengan pandangan yang benar. Kita punya pikiran yang benar, ya, kita punya konsentrasi yang benar. Dengan pandangan benar juga kita akan menghasilkan ucapan benar, perbuatan benar, ya, mata pencarian benar dan usaha benar. Nah, ini ada sumber yang mengatakan bahwa yang utama adalah kita punya pandangan benar, ya. Jadi kalau umpamanya kita kerucuk-kerucuk nih gitu, kita belum punya pandangan, ya, belum punya teori tentang sesuatu, kita melakukan praktik mindfulness deh ceritanya, ya kita cuma sekedar ikut-ikutan, ya kan? Oh ya, nanti ketika makan berkesadaran ya, hadir sepenuhnya, duduk makan, tidak berbicara, ya. Amati dan lain-lain, kita hanya ikut. Kita tidak paham setelah makan berkesadaran atau setelah kita meditasi jalan, setelah kita meditasi duduk, apa sih selanjutnya gitu loh. Nah, kita hidup kan 24 jam kan, kita nggak mungkin kan melakukan meditasi jalan terus-terusan. Nah, tapi kalau kita paham bahwa manfaatnya itu adalah supaya kita bisa semakin mahir untuk hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Nah, kita akan ketika berlatih, kita punya pandangan yang benar, kita berlatihnya, ya. Nah, ketika kita duduk pergi ke pusat-pusat retret, ketika kita punya pandangan benar,
maka kita tahu apa yang kita akan kita dapat gitu ya. Bukan kita duduk pergi retret mengharapkan kita menjadi suci, menjadi langsung punya kesucian, kan tidak ya, tapi kita ada prosesnya. Nah, dengan pandangan benar kita akhirnya kita bisa tahu ya manfaatnya seperti apa yang kita harus kerjakan dari kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah, terus dari pandangan benar kan kita menghasilkan pikiran benar ya, pikiran benar dan konsentrasi benar ya. Nah, kalau perhatian benar ini kan secara hidup berkesadaran ya, kita terus jaga perhatian kita, kesadaran kita ya. Nah, terus kalau kita lakukan hal tersebut ya, berarti kita sudah di jalan ya. Jadi Guru Agung menunjukkan kita jalan, kita mau jalanin apa enggak gitu. Balik lagi kan ke kita ya. Nah, dari jalan mulia berunsur 8 ini juga kan terkandung adanya ucapan benar ya. Di dalam ucapan benar kita mengerti, kita paham bahwa tidak hanya mengenai tidak bohong ya, atau tidak bergosip ya, tapi bagaimana kita berbicara tepat waktu, tepat ya, ketika waktu yang tepat ya. Nah, bagaimana juga kita memilah dulu ya, apakah apa yang perlu kita ucapkan bermanfaat ya, baik bagi yang kita ajak bicara maupun bagi diri kita sendiri juga ya. Apakah kita menyebarkan gosip atau enggak gitu ya. Nah, itu di ucapan benar ya. Ucapan benar ini di Jalan Mulia berunsur 8 juga satu unsur. Ini juga kan di dalam Pancasila ya, sila yang kita jaga. Ini juga ada disebutkan untuk ucapan benar. Nah, mengenai perbuatan benar ya, sehingga kita apapun yang kita lakukan, kita akan selalu menjaga ya untuk perbuatan benarnya tersebut ya. Nah, penghidupan benar kita dari mata pencaharian ya, apakah mata pencaharian yang kita lakukan ini apakah akan menyakiti pihak lain ya, atau merugikan pihak lain. Nah, semuanya ini harus kita perhatikan gitu ya ketika penghidupan benar. Nah, sementara di dalam usaha benar sendiri ada beberapa hal ya. Jadi usaha tidak hanya ketika kita berusaha, oh ya kita harus punya tekad ketika mau melakukan meditasi atau yang lain-lainnya ya. Di dalam usaha benar ini mengandung satu ya, mencegah ya, pencegahan. Bagaimana kita berusaha untuk mencegah hal-hal perbuatan buruk, pikiran buruk dan yang belum muncul ya, kita cegah untuk supaya tidak muncul. Nah, ini di dalam usaha benar ya. Dan penghentian ketika kalau umpamanya kita terlanjur nih ya punya perbuatan yang kurang baik, yang kurang sesuai. Nah, ini punya usaha-usaha untuk menghentikannya ya. Itu adalah perlu satu usaha ya. Jadi tidak bisa oh ya dah nanti lihat deh gimana gitu ya, tapi harus kita usahakan. Dan berikutnya adalah kita harus punya upaya untuk memunculkan perbuatan-perbuatan baik yang belum muncul. Nah, itu kita harus punya usaha bagaimana caranya untuk menghadirkan ya, menciptakan, melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Dan yang berikutnya adalah mempertahankan, ada usaha untuk
mempertahankan, ya. Bagaimana kita mempertahankan perbuatan baik yang sudah kita lakukan, ya. Nah, itu supaya kita berlanjut terus, ya. Nah, ini ketika semua, ya, jadi ketika 4 kebenaran mulia kita pahami, ya, terus kita juga berada di jalan mulia berunsur 8, ya. Kalau kita lihat kok panjang banget sih, banyak banget sih yang mesti kita kerjain, gitu ya. Kalau dilihat secara itu, waduh, saya mesti mulai dari mana nih, gitu ya. Banyak sekali yang harus dikerjakan. Coba 4 ya tadi ya, yang duka itu terus 8 jalan mulia. Nah, apakah semuanya harus saya jaratkan? Terus urutannya dari mana? Dari mana saya harus mulai gitu. Kadang itu kan contohnya gitu. Ketika kita belajar berenang, ya, baru dia kasih teorinya kan, belajar dulu ngepak-ngepak kaki, ya, kalau nggak salah ya, ngepak-ngepak kaki. Terus nanti belajar lagi tangannya harus seperti apa gitu ya. Terus ketika napasnya harus seperti apa. Ketika kita belum terjun, kita kayaknya tuh repot banget ya gitu. Susah banget. Harus banyak sekali yang kita harus hafal gitu. Nah, kalau umpamanya kita tidak punya usaha, wah, ya sudahlah, saya nggak usah berenang juga nggak apa-apa deh gitu. Karena terlalu repot, harus menjalankan step-stepnya gitu ya, harus belajar banyak sekali. Nah, akhirnya kita tidak bisa berenang gitu ya. Nah, sama juga seperti kita sekolah, kita belajar. Kita tahu nih, oh, kita mau menjadi sarjana. Ya. Kita tahu kan, ketika mau menjadi sarjana, saya harus lewatin dari TK, SD, ya SMP, SMA. Terus saya mesti matematikanya bagus, umpamanya mau ambil teknik gitu ya, matematikanya bagus dan lain-lain. Nah, ketika di awal terus kita, oh tapi saya nggak suka matematika, tapi saya mau teknik, saya mau jadi insinyur, saya nggak suka matematika, saya nggak suka fisika. Apakah bisa gitu loh? Kan nggak bisa ya, nggak bisa tercapai ya. Nah, begitu halnya juga ketika kita lihat, oh duka ada seperti itu, terus ada jalan mulia, banyak banget kita diharuskan juga, kita harus dana ya, menjaga sila, terus samadinya juga gitu ya. Ketika kalau kita lihat, kita belum praktekkan, kita seolah-olah dihadapkan pada banyak sekali tuntutan yang mempersulit kita, ya. Nah, tapi umpamanya tadi berenang, ya oke, ya udah ikutin aja stepnya, belajar ngepak kaki, udah kita ngepak. Tapi begitu kita udah mahir, kita masih ingat nggak? Oh, apakah kita masih harus ingat gitu loh? Oh, kaki saya harus kepak-kepak seperti ini, terus tangan saya harus seperti ini. Kayaknya enggak, ya, udah secara otomatis ya. Kita bisa lah, begitu masuk terjun ke air, kita udah secara otomatis bisa berenang. Nah, begitu juga yang bawa mobil. Di awal kan susah sekali, ya. Ingat naik bagaimana gasnya, nginjek remnya dan lain-lainnya. Di awal mungkin kaku sekali ya. Nah, tapi ketika kita sudah mahir, sudah semakin mahir ya, semakin sering melakukannya, kita kayaknya tuh sambil nelpon, sambil ngobrol atau sambil makan di mobil jalan nggak? Jalan. Sampai ke tempat nggak? Sampai. Apakah kita nggak pernah nginjek rem, nggak nginjek gas? Nginjek kan? Tapi kita nggak sadar kalau kita harus, kapan kita harus nginjek rem, kapan kita harus nginjek gas. Kita udah jalan seperti itu. Ya. Nah, di sini juga seperti itu ya, ketika kita praktek jalan mulia berunsur 8, jadi kita nggak kotak-kotakin, oh hari ini saya mau praktek pandangan terang, besok saya mau praktek tentang perhatian benar, tentang samadi benar, nah besok lagi saya hanya khusus praktek mengenai perbuatan benar. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan satu aktivitas, satu kegiatan,
mungkin bisa 4 atau 5 unsur langsung sudah kita jalani ya. Nah, sekarang adalah balik lagi ke kita. Ketika kita praktik dharma, sudah pada jalur yang benar belum? Ya. Kalau sudah pada jalurnya, apakah saya konsisten ya pada jalur ini? Gitu. Kalau kita sudah konsisten, kita sudah berada pada jalur yang tepat, tidak ada keraguan lagi di dalam jalan itu, maka kita tidak mustahil ya untuk merealisasi nibbana tersebut. Betul nggak sih? Ya. Nah, karena Guru Agung Buddha kan sudah menjalaninya lebih dulu, ya, sudah menjalaninya dan tahu bahwa ini berhasil, sehingga beliau mengajarkan kita, memberikan kita resepnya. Nah, tinggal kita ngikutinnya, gitu ya. Nah, ketika kita jalanin, ya tadi sambil semua kegiatan kita bisa jalanin. Nah, itu ya kalau umpamanya saya lihat di baca-baca ya, salah satu sumbernya di buku ini. Sebenarnya di buku ini. Ya. Mungkin beberapa teman udah punya belum? Nibbana dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebenarnya ini buku bagus banget. Ya. Kemarin itu cuman saya juga sama, ketika awal saya baca ketika dapat info ada buku ini terbit, saya cuma berpikir, oh nibbana dalam kehidupan sehari-hari sepertinya ya ketika kita berlatih mindfulness, kita duduk meditasi, ya itu kita bisa merealisasi nibbana secara sementara gitu ya, yang sementara umpamanya kita duduk meditasi 5 menit, 10 menit, ya itu ketika kita bisa konsentrasi, kita hadir sepenuhnya di saat ini, kan tidak ada kotoran batin ya, mungkin ada hinggap ya, kita sebentar lari sana lari sini pikiran kita, tapi minimal ada 1 menit 2 menit yang kita terhindar, kita lepas dari kekotoran batin. Oh, itu udah nibbana. Saya berpikir begitu, saya pikir isi buku ini mungkin isinya hanya itu gitu ya. Terus kebetulan karma baiknya ya, kebetulan kesempatan yang baik, saya mendapat informasi dari Bante Wim bahwa isi buku ini tuh sangat-sangat bagus gitu. Jadi penasaran saya, ya, nibbana dalam kehidupan sehari-hari isinya sangat bagus kata Bante gitu. Akhirnya saya beli, terus penasaran, tapi saya baru baca sebagian. Ternyata di dalam sini banyak sekali apa-apa yang yang dapat kita lakukan ya, step by stepnya ya. Makanya saya bilang ini bagus banget ya, tentang penjelasan tadi mengenai 4 kebenaran mulia. Terus dan di sini ada tingkatan-tingkatannya untuk realisasi nibbana ya. Ada realisasi nibbana sementara yang bisa kita realisasikan sebagai umat yang masih berkecimpung dalam keduniawian ya, yaitu tadi. Jadi sebutannya di sini adalah Wikambana Nibbana. Wikambana Nibbana itu ibaratnya seperti ini. Ada rumput liar ya. Anggap aja di padang rumput liar ini ada batu yang menindih rumput tersebut. Jadi rumput liar itu seolah-olah seperti kekotoran batin kita ya. Kita masih loba, dosa, moha gitu ya. Nah, ini batu besar ini seperti ketika saat kita melakukan latihan mindfulness, kita hidup dalam sadar penuh ya, ketika kita duduk meditasi. Jadi ketika kita duduk hening, kita bisa hadir di sini dan saat ini, itu kekotoran batin kita dibenamkan dulu. Tapi ini bersikap sementara. Ketika kita bangun dari meditasi, bangun dari hidup sadar penuh, ketika kita lalai gitu ya menjaga hidup sadar penuh kita, ini kekotoran batin ini muncul lagi. Kan pikiran kita cepet banget ya, sebentar balik ke masa lalu ya, mikirin tentang wah saya kemarin itu dimarahin, diomelin sama orang gitu ya, kesel sama anak, kesel sama pasangan umpamanya ya, atau
kemarin itu saya berharap mendapatkan sesuatu tapi tidak dapat, ya, atau dapat celaan atau dapat itu, atau juga kegembiraan yang masa lalu kan muncul, terus muncul. Nah, itulah kekotoran batin. Nah, itu yang sementara, ya, itu yang tingkat yang pertama. Tingkat pertama Wikambana Nibbana, ya, disebutnya. Nah, kedua adalah Tadanga Nibbana. Ini pun bersifat sementara yang bisa kita realisasikan. Ini adalah ketika kekotoran batin itu muncul, kita pahami, oh, ini saya muncul keserakahan. Maka yang dilakukan adalah yang sebaliknya. Kalau keserakahan muncul, berarti saya harus berdana, gitu, untuk melepaskan kemelekatan. Ya, keserakahan itu kan macam-macam, ya, bukan hanya ingin milik barang materi, gitu, ya. Bisa juga kan ingin nama baik, ingin dipuji orang, itu kan keserakahan juga. Kalau kita nggak dapat kan kita sedih, ya kan. Nah, cara supaya kita bisa pada Tadanga Nibbana ini adalah kita melakukan yang sebaliknya. Jadi ketika kita benci, marah sama orang, kita hadirkan sikap cinta kasih kita. Ya, jadi yang sebaliknya. Ketika moha yang muncul, ketidaktahuan, maka kita munculkan pandangan benar, ya. Nah, ini juga bersikap sementara. Kalau ini dia ibaratkan seperti rumput yang dipotong. Jadi dipotong, jadi kekotoran batinnya hanya belum bebas sepenuhnya, ya, belum hilang sepenuhnya kekotoran batin kita. Jadi masih ada, tapi udah sebagian udah terpotong, ya. Jadi kekotoran batin kita kan, kita udah hidup sebagai manusia, kan terlahir sebagai manusia, udah berulang-ulang. Tentunya timbunan dari karma kekotoran batin kita kan tebal sekali, gitu. Nah, dengan tadanga itu seolah-olah kita mengikis sedikit demi sedikit kekotoran batin kita. Ya, kita belum bisa bebas. Kalau kita sudah bebas sepenuhnya dari kekotoran batin, tentunya kita sudah mencapai nibbana yang sesungguhnya, gitu, ya, yang mutlak, ya. Nah, terus itu dua yang bisa kita realisasikan sebagai kita sekarang ini, ya. Jadi tadi ketika kalau kita duduk meditasi, contohnya deh, ketika hadir di sini, ketika membaca parita dan lain-lain, kita bisa menghadirkan nibbana itu, ya. Itu masih di Wikambana Nibbana. Jadi karena kita konsentrasi dibaca parita, kekotoran batin itu kita tidak perkenankan dia untuk muncul, ya, seolah-olah kita paksa dia tuh mengendap dulu nih, ya, gitu. Nah, terus kedua kan ini, ya, dua. Nah, terus yang ketiga adalah ini nibbana yang sudah bisa mengarah ke yang lebih tinggi, ya, ke penghapusan karma kekotoran batin kita semakin banyak, ya, semakin banyak yang terkikis. Ini dengan cara yaitu menjalankan jalan mulia berunsur 8, ya. Tadi jalan mulia berunsur 8 itu ketika kita latih sedikit demi sedikit, maka kekotoran batin kita juga akan semakin berkurang. Nah, ketika semakin berkurang, ini yang dinamakan Samucceda Nibbana, ya, disebutnya. Nah, lanjut adalah lebih tinggi lagi adalah ketika kekotoran batin itu semakin banyak yang bisa dikurangin, sehingga si praktisinya itu, kitanya, ketika kekotoran batin kita semakin banyak yang bisa kita hapus, kitanya udah bisa ke tahap seperti Sotapanna, ya, pemasuk arus, ya, Sakadagami, Anagami, dan akhirnya Arahat, ya. Nah, kalau kita ngelihat, ya, untuk mencapai sampai semua kekotoran batin itu benar-benar sirna, ya, padam sepenuhnya, itu kan ada 10, ya, 10 yang harus, 10 belenggu yang harus kita lepaskan, gitu kan. Nah, minimal kita udah mulai melangkah, ya,
tadi udah mulai melangkah dari awalnya ya tadi ya, dana, sila ya. Terus kita paham 4 kebenaran mulia, terus jalan mulia berunsur 8, setahap demi setahap. Nah, untuk mencapai tingkat yang paling rendah sotapanna, kita cukup menghilangkan 3 belenggu. Ya, 3 belenggu dulu yang kita hilangkan dari 10 belenggu. 3 belenggu itu kan kalau nggak salah ingat kita harus menghilangkan ya tentang aku ya, tentang aku, diriku ya. Nah, itu kan harus mesti hilang ya. Kedua adalah memiliki keyakinan ya. Keyakinan bahwa 4 kebenaran mulia ya, tentang 4 kebenaran mulia. Kita punya keyakinan. Ketiga adalah kita harus menghilangkan tidak menganggap ritual budaya itu bisa membawa pencerahan ya. Mudah-mudahan benar ya 3 itu ya. Ya, terima kasih Romo Frandi. Ya, kita hilangkan 3 itu ya. Apakah kita bisa sekaligus hilangkan? Enggak juga gitu. Itu juga bukan PR yang gampang, tapi kita bisa mulai. Kita bisa mulai minimal ketika kita kalau yang paling kesentil apa ya? Kalau dicela sama orang. Yang kenapa? Ego kita kan, diriku, aku yang aku nih yang dimarahin, aku yang diinin. Nah, ketika kita tahu bahwa tidak ada diriku di dalam diri ini gitu ya. Nah, itu kan kita bisa paham itu ya, kita udah di menapak jalan itu lagi ya, udah di jalan yang benar ya. Nah, terus kita yang lebih bisa lagi ya, seperti contoh tidak menganggap ritual dan budaya bisa membawa pencerahan, bisa enggak kita lakukan hal tersebut gitu. Nah, kita kurangin sedikit demi sedikit. Di sini bukan berarti saya mengajak bahwa kita tidak menghargai budaya ya, kita tidak perlu menjalankan budaya, kita tidak perlu menjalankan ritual, enggak, bukan seperti itu. Tapi kita tahu sebatas apa gitu loh. Apakah yang bisa membawa kita ke pencerahan dan pembebasan yang sempurna itu apa? Jadi kita tahu di mana tanggung jawab kita, di mana apa yang harus kita praktikkan, kita tahu persis gitu ya. Jadi kita tidak, kalau saya datang, saya bawa pasang dupa 9, 21, pasti saya menjadi suci. Itu kita hilangkan hal seperti itu, karena ini tidak akan membawa kita pencerahan ya. Nah, kita ngerti, tapi berarti apakah saya boleh pasang dupa? Ya silakan, boleh. Ya, kita punya pemahaman yang benar ketika kita melakukan sesuatu. Nah, di sini ketika kita pahami, terus apakah nibbana sesuatu yang jauh, yang maksudnya sudah deh, jangan dipikirkan itu di awang-awang. Ya, balik lagi ke kita, ya. Kan semuanya kita kan punya tujuan dulu dong. Kita mesti mau kemana nih, gitu ya. Dari rumah mau ke sini, ada tujuannya kan. Saya mau ke Wihara Ekayana Serpong, gitu kan. Punya tujuan. Nah, ketika mau ke sini, saya tahu saya mesti naik apa ke sininya. Apakah bawa mobil yang rumahnya dekat, atau saya jalan kaki, saya tahu. Apa yang jalannya lewat mana, saya tahu, gitu. Kan saya punya tujuan dulu. Nah, ketika saya sudah jalani, saya kan bisa tiba di sini. Tapi kalau saya tidak tahu saya mau kemana, kita muter-muter enggak? Muter-muter enggak karuan, ya? Nanti muter ke SMS, terus muter lagi kemana? Nggak nyampe ke sini karena kita enggak punya tujuan, ya. Jadi ketika kita tahu nih, kita sebagai umat Buddha, Guru Agung Buddha sudah memberikan kita resepnya bahwa ada loh buat melenyapkan duka supaya kita tidak terlahir berulang-ulang, terus kita lepas dari duka. Ini loh harus yang kita capai, yaitu nibbana itu. Ya, oke, nibbana yang sempurna, yang sesungguhnya, yang itu
ada gitu ya. Biarpun jauh, saya akan melangkah selangkah demi selangkah ya. Kita tahu ketika yang penting kita yakin saya udah di jalan yang benar, maka saya akan jalanin setahap demi setahap. Pada kehidupan sekarang, saya belum bisa mencapai sotapana pun tidak apa-apa, tapi minimal saya sudah mulai melangkah. Saya tahu langkah saya benar dan saya tahu rute saya benar. Ya, jadi kita udah tahu, jalannya udah benar nih. Sekarang saya mau ke Bandung, ya kan? Di kehidupan sekarang saya baru bisa nyampe Ciawi, umpamanya lewat Ciawi ya, lewat puncak, antara tanjak-tanjak gitu. Kehidupan sekarang saya sampai di sini, sudah saya akan di kehidupan ini saya selesaikan sampai di sini. Kehidupan berikutnya, kalau saya terlahir sebagai manusia, saya lanjut lagi kan perjalanan ini sampai akhirnya benar-benar menuju Bandung itu, gitu ya. Jadi ini sedikit sharing ya. Nah, seperti kita lihat ya, saya kutip ya dari Dhammapada 273, di antara semua jalan, maka jalan mulia berunsur 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik ya. Jadi yang bisa melihat dharma ya di sini ya. Ini Dhammapada dari 273 ya. Terus saya tutup dengan Dhammapada 275. Dengan mengikuti jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan, dan jalan ini pula yang kutunjukkan setelah aku mengetahui bagaimana cara mencabut kekotoran batin. Ini aku di sini Buddha ya. Nah itu ya dari Dhammapada. Ini sedikit sharing ya. Jadi kalau umpamanya itu, jadi bagaimana ketika kita menghadirkan, kita bisa hidup sadar penuh, kita bisa menjalan di jalan mulia berunsur 8, tentunya ya kita secara fisik dan mental kita lebih tenang ya, kita menjadi orang yang lebih seimbang ya. Nah mudah-mudahan dengan sharing hari ini ya, kita kembali lagi, kita lihat apakah kualitas diri kita semakin meningkat setelah kita belajar Buddha Dharma gitu ya. Apakah praktik Dharma kita sudah di jalan yang tepat gitu. Masih banyak waktu ya, katanya kalau dengar dari pepatah, waktu yang terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu ya. Terus waktu terbaik kedua adalah saat ini ya. Jadi kalau yang lalu kita belum sempat mempraktekannya, maka saat inilah saat yang tepat untuk kita mulai kembali ya. Terima kasih atas kesempatannya buat sharing hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasika Badra Santri Berina atas sharing dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Sedikit pengumuman yang akan disampaikan untuk siang hari ini. Yang pertama, dibuka kesempatan untuk berdana pelita di sisi kiri dan kanan Bakti Sala. Untuk informasi lebih lanjut hubungin front desk Ibu Mega di 0818 0292 6368. Selanjutnya, sahabat terkasih, Ekayane peduli membuka kesempatan bagi sahabat-sahabat untuk berdonasi pakaian layak pakai, tidak sobek, pakaian yang masih bagus dan layak pakai. Pakaian bukan seragam sekolah atau dinas, di packing rapi, bersih dan terpisah, wanita, pria, dan anak-anak. Periode pengumpulan pada tanggal 14 November sampai 15 Desember 2022. Drop point di Wihara Ekayana Arama atau kantor Ekayana Peduli dan di Wihara Ekayana Serpong front office. Selanjutnya, kebaktian Uposata Malam Capgo dengan pendarasan Tape Sesiao Co pada tanggal 7 Desember pukul 19 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, bertempat di Waki Relik Museum Kuala Lumpur, Malaysia, dengan dipimpin oleh Yang Mulia Biksu Arya Maitri Mahastawira beserta puluhan anggota Sangga yang mengabdikan dirinya di berbagai wilayah di Indonesia. Telah dilaksanakan upacara penerimaan relik Guru Agung Buddha beserta para siswa arahatnya. Relik atau Sari Rika Datu adalah sisa jasmani dari orang suci yang telah mangkat, Buddha dan para siswa arahatnya. Relik tersebut telah dibawa ke Indonesia dan menjadi titik acuan yang menunjukkan kehadiran Buddha di bentang alam Indonesia serta dunia. Guna memberikan kesempatan umat Buddha untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha beserta para siswa arahatnya, akan dilaksanakan upacara prosesi relik dan Mahapitaka pada hari Sabtu 17 Desember tahun 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Wihara Ekayana Arama. Manfaatkan kesempatan berharga ini untuk hadir atau ikut dalam barisan prosesi, menjadi bagian dari peristiwa penting dan langka ini. Marilah kita semua memberikan dukungan sepenuh hati tanpa henti untuk menyebarkan Dharma seperti Guru Agung kita Buddha, dengan mewujudkan relik-relik ini menjadi manunggal dengan batin dan jasmani kita, dengan berkesadaran penuh dalam semangat Buddha Nusati. Memberikan kesempatan kepada sahabat yang ingin ikut memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha beserta para siswa arahatnya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2002 pukul 15 di Wihara Ekayana Arama. Untuk pendaftaran bisa menghubungin front desk Ibu Mega di 0818 0292 6368. Terima kasih. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh
kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumo dantu sabah sampati sidia eta wata ceamehi sambatang punya sampadang sabe dan tu sabah sampati sidia eta wata ceam hehi sambatang punya sampadang sabe satta anumo dan tu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rangkantu lokasati akasata cebu mata dewa naga maidika punyang tang anumoditwa cirang rangkantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu do kau ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga maidika punyang tang anumoditwa cirang rangkantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga maidika punyang tang anumoditwa cirang rangkantu sasanang akasata cebu mata dewa naga maidika punyang tang anumoditwa cirang rangkantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rangkantu no guru akasata cebu mata dewa naga maidika
Punyantang anu moditwa cirang rangkantu mang parangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap adil. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.